Ternyata banyak banget nih parents yang pengen tahu kenapa ya kita nih ibu-ibu gampang banget marah sama anak. Kira-kira kenapa ya penyebabnya? Mau tahu parents? Kenalan dulu ya parents ya, namaku Prita Tias, aku seorang psikolog klinis dan keluarga dan saat ini bersama-sama dengan Mbak Damar Wijayanti mendirikan Good Enough Parents. Nah, jadi kita bertanya-tanya dong, gimana sih Mbak Prita biar nggak gampang keluar tanduk nih kalau anak berperilaku menantang gitu ya, gimana biar kita nggak gampang marah-marah. Nah, pertama nih parents, kita perlu tahu dulu nih, anak ini sebenarnya sedang menghadapi apa supaya kita tuh bisa mengelola ekspektasi kita. Misalnya nih ya, kalau kita belajar tentang perkembangan anak, terus kita jadi tahu, oh anak 2 tahun kemampuan bahasanya ngomongnya itu masih terbatas. Jadi wajar kalau misalnya dia pengen sesuatu, dia nggak bisa ngomong terus tantrum. Seandainya kita tahu nih parents, mungkin kita jadi bisa tarik nafas, buang nafas, jadi nggak jadi marah gitu ya. Terus yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita mesti sadar dulu, hey Prita, hey ibu gitu ya. Sebenarnya kamu nih lagi mengalami apa? Kamu nih lagi stres kenapa? Kamu nih lagi punya kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Komunikasikanlah ibu-ibu, parents gitu ya, kebutuhan kita ke suami, ke orang-orang di sekeliling kita. Misalnya boleh nggak sih kamu gantian jaga anak, aku pengen bisa tidur 7 jam penuh atau 8 jam penuh gitu ya. Atau aku pengen bisa punya waktu buat olahraga atau pergi sama teman-temanku sehingga kita recharge lagi. Terakhir, supaya kita nggak gampang marah, nah ibu-ibu atau parents bisa nih buat jurnal. Jurnalnya isinya apa? Pertama, kita bisa tuliskan di situ, di situasi apa aja sih biasanya aku marah gitu ya. Yang kedua, selain marah, kira-kira respon apa yang bisa aku berikan ke anak? Misalnya, oh kalau anak udah mulai berperilaku menantang nih, mendingan aku tinggalin dulu deh gitu ya. Aku nggak langsung ngajakin dia deh supaya aku nggak kelepasan marah. Nah, jadi kadang-kadang habis marah terus kita ngerasa bersalah gitu ya. Aduh, gimana nih seharian marah-marah mulu, ada dampaknya nggak ya? Kalau kita sebagai ibu tuh rada susah gitu ya ngontrol emosi. Pasti ada dampaknya ya parents ya. Yang pertama dampaknya sebelum ke anak mungkin ke kita sendiri. Parents ngerasa nggak kalau seharian marah-marah di akhir hari itu rasanya lebih capeknya luar biasa. Atau dampak yang kedua bikin kita kurang fokus buat melakukan segala sesuatu gitu ya. Atau dampak yang ketiga nih bisa berpengaruh juga ke kesehatan mental kita. Tingkat stres kita jadi naik. Itu baru ke kita loh dampaknya. Nah, bukan cuma buat kita nih parents dampaknya, yang pasti ada dampaknya juga ke anak gitu ya. Dampak yang paling utama sebenarnya anak tuh juga jadi kesusahan buat ngelola emosinya dia. Kok bisa sih? Cuma parents bisa bayangkan ya, seandainya nih anak terus-terusan ngeliat, oh ternyata nih kalau mama marah, caranya kayak gitu ya, dengan teriak ya kalau nggak suka, itu yang akan diobservasi sama anak-anak gitu ya, namanya observational learning. Kalau misalnya kita bisa ngelola emosi, misalnya nih, bentar ya, mama rasanya lagi marah banget, mama mau tarik nafas dulu ya, ibu mau ambil minum dulu ya. Nah ini juga yang akan dipelajari sama anak-anak. Oh ternyata kalau aku lagi ngerasa nggak nyaman, gini ya caranya supaya aku lebih tenang. Nah jadi parents semangat ya, karena banyak banget nih dampaknya. Baik ke kita maupun ke anak. Oke, terus jadi gimana dong Mbak Prita supaya kita bisa belajar buat mengelola emosi kita? Nah ini aku sering banget bilang parents, mungkin ada beberapa parents yang bilang, percuma lah belajar parenting, ujung-ujungnya tuh cuma disuruh sabar gitu ya. Tunggu dulu, sabar tuh juga butuh ilmu gitu ya. Nah gimana caranya? Yang pertama adalah kita coba deh rasain apa sih yang sebenarnya kita rasakan gitu ya pada saat itu. Contoh misalnya anak lagi makan, dibuang-buang makanannya ke lantai. Coba kita diem dulu, kita melihat ke dalam, terus kita kayak ngerasain apa sih yang aku lagi rasain. Aku marah banget ya kayaknya ya. Aku kayaknya pengen ngebentak ya. Aku kayaknya kecewa banget ya sama anakku ya. Nah, penelitian mengatakan kalau kita menyadari apa yang kita rasakan itu ngebantu banget biar respon kita tuh lebih sadar gitu ya, nggak keceplosan. Terus tahap kedua, kalau kita udah acknowledge emotion kita,
adalah allow our emotion. Nggak apa-apa kok Prit, kamu marah. Nggak apa-apa kok Prit, kamu kecewa. Wajar banget kok itu. Emosi apapun tuh boleh banget kok kita rasakan. Yang kita hindari itu kita ngomong gini, kamu kan udah belajar parenting, jangan marah-marah dong gitu ya. Makin dilawan nih emosinya, dia bisa makin kuat. Yang terakhir adalah baru deh kita cari acceptable solution. Oke, kalau kamu marah, kalau kamu pengen teriak, kira-kira solusinya apa nih biar nggak sampai keceplosan? Kamu mau ambil minum dulu ke dapur? Kamu mau pergi dulu keluar pintu buat menghirup udara segar? Atau kamu mau ke kamar mandi dulu mungkin cuci tangan gitu ya? Jadi alternatif respon apa yang bisa kita lakukan biar di saat itu kita nggak langsung keceplosan marah. Biar gampang, parents bisa ingat dengan 3A tadi singkatannya ya. Yang pertama, acknowledge emosi kita. Yang kedua, allow our emotion, nggak apa-apa dia hadir. Dan yang terakhir, A-nya adalah acceptable solution. Cari alternatif solusinya. Nah, parents, jadi sabar itu butuh belajar. Kalau parents pengen dibantuin belajar caranya gimana, tahapan-tahapannya, bisa langsung meluncur ke webnya Good Enough Parents. Di sana ada kelas yang namanya Seni Mengelola Emosi. Kita akan share tahapannya seperti apa supaya parents bisa lebih mudah mengelola emosi, ibu happy, anak juga happy.